di channel kecantikan Beauty Community Winners Network. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Ibu Devi, ya. Di sini saya panggil Mbak Devi. Spesial banget hadir di acara kita. Kenalan dulu dong. Halo Devi semuanya. Iya, jadi Mbak Devi ini adalah adik saya. Jadi memang saya pingin banget sebenarnya udah lama mengundang datang ke acara channel kita ini. Beliau seorang ibu rumah tangga dan sehari-hari kesibukannya sebagai Karyawan swasta. karyawan swasta yang aktivitasnya sangat sibuk sekali, banyak di luar ruangan. Kali ini saya akan membentuk, menggrooming alis beliau. Coba lihat tuh, alisnya buntung kan? Buntung dan berantakan. Nah, tapi kali ini nih teman-teman akan mendapatkan juga tutorial bagaimana caranya membuat alis yang sesuai dengan kepribadian kita ya. Dan sesuai dengan kontur tulang wajah kita ya. Jangan sampai teman-teman menggandrungi suatu model atau gaya alis yang melengkung, yang bulan sabit, yang menukik, yang lurus, yang tebel, yang tipis, whatever lah, itu banyak banget ya gaya-gaya membuat alis. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa membuat alis itu harus sesuai dengan bentuk wajah, dan tidak semua gaya alis orang lain di sana itu cocok buat kalian. Nah, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa kalian like video ini, Jangan lupa komen lalu subscribe-nya, Subscribe. supaya kalian juga bisa menerima informasi video-video kami yang paling hits dan paling cetar untuk bidang kecantikan nih. Jadi tekan notifikasi loncengnya. ya. Jangan lupa ya teman-teman. Ya, sebelum kita mulai untuk menentukan alis seperti apa yang tepat untuk bentuk wajah kita, teman-teman pastinya nggak kepingin kan alisnya gondrong atau alias berantakan seperti semak-semak belukar. Ya, untuk itu kita harus grooming alisnya ya, dirapiin ya. Bukan berarti dibotakin ya. Jadi harus dirapiin, dibuang rambut-rambut halus yang tidak diperlukan ya. Jadi ada perlengkapan yang memang dibutuhkan untuk melakukan grooming alis ya. Salah satunya adalah pensil alis ya. Nanti kita akan membingkai dulu bagian mana yang akan dipertahankan dan bagian mana yang akan dibuang. Lalu yang kita butuhkan juga adalah pencukur alis ya. Lalu pinset ya, banyak bentuk-bentuk pinset yang dijual di luar sana. Tapi yang saya gunakan spesial banget yang memang pinset dari Oriflame ya. Lalu juga ada gunting untuk alis. Banyak juga macamnya. Kebetulan yang saya pakai ini bukan gunting alis tapi gunting baby. Agak aneh juga ya kedengarannya gunting baby, tapi ini aman loh Mbak Devi. Ini aman karena ujungnya itu tumpul ya. Jadi kalau pakai gunting alis yang di pasaran sana, apalagi Anda pemula, takutnya kan ujungnya tajam, kena kulit, kena mata, bisa berdarah. Ya, ini untuk menghindari terjadinya selip, sehingga aman lah ya. Nah, kita mulai saja ya. Langkah pertama, bersihkan alis. Jadi kalau masih memang ada alis yang bekas yang lama, dibersihkan. Ini tadi saya sudah bersihkan, jadi sisa alisnya. Teman-teman bisa lihat ya, ada rambut-rambut yang memang tumbuh berantakan ya di luar tulang alis. Nah, jadi sebenarnya ini yang dikatakan tulang alis ya. Ini tulang alis yang menonjol, ini tulang alis. Jadi teman-teman nantinya menggambar alis itu adanya di tulang alis ya. Jangan lebih dari tulang alis ataupun jangan turun dari tulang alis. Jadi kita gambar dulu ya sebelum kita memutuskan bagian mana yang akan kita buat. Nah, contoh seperti ini. Saya akan mengambil bagian alis yang saya pertahankan dan saya buang. Jadi langkah pertama adalah ambil pensil alis yang panjang. Kalau tidak punya pensil alis, teman-teman boleh menggunakan kuas kuas ya. Intinya kuas yang panjang yang bisa sampai ke puncak alis dan bibir. Jadi cara pertama adalah
tarik garis lurus puncak tumbuhnya alis ya, dengan hidung, lalu sudut bibir, ini harus tarik garis lurus. Jadi tidak boleh miring ke sana, tidak boleh miring terlalu ke dalam, jadi harus tarik garis lurus. Nah, tarik garis lurus inilah tanda bahwa yang proporsional alis dimulai. Kasih tanda sedikit ya di sini. Katakan di sini ya. Lalu di mana alis itu berhenti? Ya, jangan kepanjangan, juga jangan kependekan. Teman-teman mudah, tinggal tarik garis lurus ya, agak miring ya, dari sudut bibir ke sudut mata bagian luar ya. Contoh seperti ini. Ini sudut bibir, ini sudut mata bagian luar. Nah, berarti alisnya yang proporsional ini berhentinya di sini, teman-teman. Jangan menggambar melebihi garis yang tadi ya, yang garis luarnya ini, karena kalau kepanjangan juga terlihatnya akan jadi aneh ya. Terus ya, dimensi di sini ya, di sudut mata bagian dalam dengan sudut mata bagian luar tuh harus sama. Misalkan ini besar ini ya, lebarnya. Nah, berhentinya juga nanti ujungnya seperti ini. Nah ya, kita buat polanya dulu ya, buat polanya dulu alisnya sebelum kita merapikan alis atau mencukur atau menggunting atau mencabut alis. Nah, ini ya, kita buat dulu polanya. Nah, teman-teman sudah lihat ini polanya. Jadi alis yang tumbuh di luar ini itu harus dibersihkan ya. Nah, salah satu cara membersihkannya adalah dengan menggunakan pencukur alis ya. Ya, teman-teman bisa lihat, ini untuk bagian bawah, angkat sedikit ke atas seperti ini. Ya. Ini bisa mencukur bulu-bulu yang sangat halus ya fungsinya. Nanti kalau bulu-bulu yang agak tebal, kita menggunakan pinset ya. Ya, kita bersihkan. Masih ada. Nah, kegiatan seperti ini sebenarnya kalau yang mau langsung jadi bisa pergi ke salon. Tapi kan tentu di salon ada biaya ya teman-teman. Dan kenapa kalau kita bisa lakukan di rumah sendiri, kita kerjakan di rumah. Nah, bagian bawah sudah rapi ya. Sekarang bagian atas. Nih, bagian atasnya dibuang juga yang tumbuhnya berantakan. Ya, seperti ini. Kita buang atasnya. Sudah terlihat ya, atasnya sudah rapi. Bawahnya juga sudah rapi. Nah, jika sudah, kita periksa nih. Masih ada nggak ya alis yang biasanya kan alis yang habis dicukur itu biasanya dalam 2 minggu itu dia sudah mulai tumbuh lagi ya Mbak ya, sudah mulai keluar. Nah, itu biasanya tumbuhnya kasar. Jadi memang kita perlu bantuan ini ya, pinset. Ya, kita angkat ya yang kasar-kasar. Nah, oke, kita lakukan di mata sebelahnya. Kita arsir dulu, kita buat polanya. Nah, ini polanya seperti ini ya. Kita bersihkan ya, yang bawahnya ya. Bawahnya kita bersihkan. Ya, sekarang bagian atasnya ya kita juga rapikan. Nah, ini sudah rapi ya teman-teman ya. Untuk alisnya ya, susunannya sudah rapi. Tinggal sekarang kita merapikan bagian alis yang mungkin ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, teman-teman bisa mengetahui apakah alis itu panjang atau pendek karena ini kan harus sama ya
ukurannya tidak boleh beda. Kadang kan ada alis bagian mana lebih panjang. Nah, teman-teman bisa sisir. Disisir, dilihat ya alisnya. Kalau ada yang kelebihan tinggal dipotong kalau kelebihan ya. Ini sih Tante Devi nggak ini ya, alisnya nggak ada yang kepanjangan juga kelihatannya ya. Itu hanya sedikit aja nih, saya ambil sedikit. Nah, kelebihan yang panjang tadi teman-teman bisa gunting ya. Jadi ambil sikat alis ya, kan ada yang seperti ini ya. Nah, ini coba diratakan, disikat ya maksudnya. Nah, kelebihannya tinggal digunting kelebihannya supaya alisnya panjangnya sama ya, semua bagian. Sekarang yang sebelahnya. Nah, tuh kan kelihatan ya panjang. Teman-teman tinggal gunting kelebihan panjangnya ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jika sudah, tinggal langkah selanjutnya adalah mewarnai alis ya. Mewarnai alis yang paling mudah adalah menggunakan pensil alis. Jadi teman-teman wajib ya. Mbak Devi biasanya gimana nih bikin alis? Cuma pakai pensil alis atau ada bantuan yang lain? Biasanya sih aku cuma pensil alis aja ya, karena memang aku nggak terlalu jago nih bikin alis. Oh ya, kali ini nanti kita tadi udah tahu ya caranya bikin, kapan mulainya di depan, berakhirnya. Nah, tadi puncaknya belum saya bahas ya. Kadang-kadang kan teman-teman suka bingung ya, lekukan di atasnya tuh di mana. Nah, cara yang paling termudah adalah lurus pandangannya ke depan ya. Bola matanya lurus Tante. Bola mata ya, lihat lurus ke depan. Nah, di tengah-tengah bola mata itu tarik garis. Nah, inilah puncak yang paling tinggi. Jadi bola mata harus di tengah-tengah, tarik garis lurus. Disinilah kalau teman-teman mau buat puncak ya, supaya proporsional. Puncaknya juga jangan ketinggian dan jangan kerendahan ya. Nah, Mbak Devi ini kan kebetulan bentuk alisnya datar ya, bulat ya. Jadi memang sebaiknya untuk supaya lebih terlihat oval, harus dibuat bentuk alis yang sedikit menukik ya, supaya bentuk wajahnya lebih oval. Jadi saya akan buat bukan alis yang datar, tapi agak alis yang agak sedikit ada patahannya ya, supaya wajahnya sudah bisa lebih berbentuk oval. Tapi buat kalian yang sudah oval, tidak masalah untuk membuat alis yang datar ya, kayak artis Korea ya. Gaya gadis-gadis Korea itu kan alisnya datar ya, ada yang tebal, ada yang tipis, nggak apa-apa. Selama bentuk wajahnya oval, kalian menggunakan alis yang datar tidak masalah. Tapi jika bentuk wajahnya bulat, ya kalau mau bulat lurus seperti ini sih sudah cantik, nggak apa-apa. Karena memang di sini kan kita ingin menampilkan alis yang asli ya, alis yang alami, tidak terlalu dibuat-buat. Kita hanya merapikan. Nah, tapi kalau ingin tampil lebih pede, ingin merubah kontur wajah supaya lebih terlihat berdimensi, bentuknya dari bulat ke oval, ya harus memperbaiki tatanan alisnya. Oke, membingkai alisnya dulu ya, karena saya ingin membuat agak sedikit lekukan ya, jadi nggak datar banget. Ini yang tadi belum ada naik ya, masih asli. Dan teman-teman, ada teknik untuk mengisi warna yang sudah kita polakan tadi. Tekniknya dengan menggunakan brow cara ya, dia bentuknya seperti maskara seperti ini. Saya pakai dari Giordani Gold ya, dari Luan juga ada. Jadi ini yang saya pilih warnanya coklat. Jadi selain teman-teman bisa menggunakan pensil alis ya untuk membingkai, jadi memang pensil alis ini adalah wajib. Jadi kalau teman-teman ingin menghasilkan warna yang alami, jangan menggambar secara tegas menggunakan pensil alis pada alis kita. Karena kalau teman-teman menggunakan secara tegas, terlihat kaku ya, tidak alami. Nah, jadi teman-teman tinggal mengusap seperti ini dengan menggunakan brow cara. Ya, saya ini hanya mencontohkan ya, supaya teman-teman bisa melakukan hal yang sama di rumah dengan berbagai macam cara membuat
alis yang benar ya. Atau jika teman-teman tidak punya brow Cara, tapi kepingin alisnya lebih alami, tidak terlihat pakai pensil alis, teman-teman bisa memilih warna eyeshadow coklat tua ya, coklat yang lebih tua, misalkan seperti ini, warna yang tua, untuk mengisi bagian dalam ya, warna yang tua seperti ini. Nih warnanya tua ya. Saya menggunakan juga kuas alis, contoh seperti ini ya. Kita isi bagian dalamnya. Teman-teman bisa lihat ya, warnanya lebih kuat setelah diisi ya. Seperti ini kita isi. Nah, beda kan teman-teman? Beda ya sebelahnya dengan yang sebelahnya. Nah, ada lagi satu teknik yang sebenarnya buat teman-teman lebih simple, lebih mudah. Nggak perlu pakai eyeshadow, nggak perlu pakai contouring lagi yang terpisah-terpisah, atau pakai brow Cara lagi yang terpisah. Sebenarnya Oriflame sudah menyiapkan the one makeup kit ya. Memang ini dipersiapkan untuk teman-teman mempermudah mendapatkan bentuk alis yang alami tanpa repot-repot bawa-bawa kuas yang sepanjang-panjang gini. Karena di dalam eyebrow kit ini, saya buka ya, teman-teman, ini ada plastik pelindungnya. Itu sudah disiapkan 2 buah kuas ya, untuk membaur warna alis dan warna wax ya, untuk membingkai membentuk tulang mata. Jadi nggak perlu repot membawa kuas-kuas yang panjang atau shadow yang segede gini ya. Repot banget. Ini bisa ada di dalam dompet kosmetik kita kalau kita memang ngantor ya, atau memang sering berpergian. Jadi sebaiknya teman-teman menggunakan ini, dan diperlukan memang pensil alis. Nah, saya akan menggunakan kuas yang ini ya, yang warna hitam ini, itu untuk membaurkan warna pengisi alisnya ya. Tadi kan saya sebelumnya sudah buat polanya dulu ya, saya sudah bingkai dengan menggunakan pensil alis. Nah, ini tinggal diisi ya teman-teman ya. Ya, memang kadang bikin alis itu nggak selalu mudah, nggak selalu sempurna. Ini ada yang keluar dari garis, teman-teman memang mesti siapkan juga perlengkapannya seperti cotton bud ya. Cotton bud ini kayaknya perlu wajib juga ada ya sebagai perlengkapan makeup, supaya kalau apa-apa tuh tinggal dihapus ya bagian yang tidak kita inginkan atau keluar dari garis. Nah, berikutnya kita menggunakan warna yang lebih muda untuk aksen ya, warna yang lebih muda. Ini adalah warna yang di tengah. Seperti itu, saya gunakan di sedikit-dikit ya, tipis-tipis di sini, sama ini juga ya, tipis-tipis untuk aksen dan gradasi. Lalu saya menggunakan kuas ini untuk membaurkan cream wax ya di sini, untuk membentuk tulang mata seperti ini. Jadi tulang matanya lebih menonjol ya, dibanding teman-teman nggak kasihin warna nude ini. Ini kurang lebih seperti highlighter. Nah, terlihat ya bedanya ya, sudah ya, untuk yang sudah diberikan wax tadi. Mata sebelahnya. Nah teman-teman, itulah tadi teman-teman sudah menyaksikan caranya grooming alis yang mulai dari gondrong, berantakan, tumbuhnya nggak beraturan, ada yang tebel, ada yang tipis.
Kita sudah grooming dengan menggunakan alat-alat yang sederhana dan mudah didapat. Jadi teman-teman mulai hari ini nggak perlu ke salon lagi ya, udah sendirian di rumah bisa. Dan kedua, teman-teman harus menentukan gaya yang paling pas, yang paling tepat untuk diri teman-teman sendiri ya. Sesuaikan dengan kontur tulang wajah. Jadi jangan kepengen seperti artis A, artis B, tapi sebenarnya kalau diaplikasikan di wajah kita nggak nyambung ya. Dan teman-teman mungkin ada pertanyaan juga, kan di luar sana dan bahkan di Oriflame ada eyebrow stencil ya, yang cetakan alis itu loh ya. Udah bolong, teman-teman tinggal gambar, tinggal alis ya. Sebenarnya cara itu memang instan, mudah banget. Tapi ingat ya, karena ukuran tulang wajah setiap orang tidak sama. Nah ya, ukuran tulang mata setiap orang tidak sama. Sehingga buat teman-teman, saya sarankan pilih kalau memang mau menggunakan cetakan alis, pilih yang betul-betul sesuai dengan kontur tulang wajah teman-teman. Jadi jangan maksain memilih sesuatu gaya yang memang sebenarnya belum pas untuk teman-teman gunakan. Nah, tadi teman-teman lihat Mbak Devi ini dari tadi dia nggak pegang kaca sama sekali ya. Saya mau kasih surprise sama beliau. Gimana setelah dia lihat alisnya yang baru? Ya, kita pengen tahu nih gimana responnya nih. Aduh, bagus banget. Aku nggak pernah loh pakai alis kayak gini karena alis aku berantakan banget. Dan aku jujur nggak bisa banget bikin alis. Nanti bisa kan sendiri di rumah? Insya Allah. Berusaha ya. Nah teman-teman, untuk bikin alis memang perlu jam terbang, tidak instan ya. Jadi teman-teman kalau baru sekali bikin masih bengkok-bengkok, masih luber-luber warnanya kesana kesini, nggak apa-apa, cobain terus ya, eksplor terus, cari gaya yang paling pas. Karena memang nggak mungkin dalam sehari teman-teman bisa nemuin gaya yang pas ya, dan peralatan yang pas. Jadi teman-teman harus terus mencoba sampai teman-teman merasa feelnya, oh ini alis gaya aku, ini aku banget loh gitu. Kayaknya aku pede loh dengan gaya ini. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa gaya itu yang dipilih adalah gaya teman-teman sendiri. Semoga tutorial ini bermanfaat dan saya ingin mengucapkan terima kasih buat Mbak Devi yang telah hadir di sini. Sama-sama. Ya, terima kasih juga buat semua teman-teman yang setia menonton selalu tayangan